Halo sahabat media seputar hobi. Selamat datang kembali di channel media seputar hobi. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, keluarga yang bahagia, dan tentunya burung kesayangan selalu sehat, rajin bunyi, serta mampu tampil maksimal baik di rumah maupun saat berada di gantangan. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, kita akan kembali membahas sebuah topik yang menarik seputar perawatan murai batu, dan seperti kebanyakan konten yang ada di channel ini, pembahasan kali ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan salah satu subscriber yang disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih kepada seluruh sahabat media seputar hobi yang selalu aktif berdiskusi, bertanya dan berbagi pengalaman di kolom komentar. Karena dari pertanyaan-pertanyaan itulah, kita bisa sama-sama belajar memahami karakter murai batu dari berbagai sudut pandang. Nah, sahabatku semua, ada satu pertanyaan yang cukup menarik perhatian. Intinya adalah tentang murai batu yang sudah dihentikan pemberian ekstra, puding selama beberapa hari, bahkan sampai 1 minggu, tetapi burung tersebut masih tetap gacor dan rajin bunyi. Lalu muncul pertanyaan, apakah rawatan tersebut gagal? Apakah ada yang salah dengan settingan? Atau justru ada hal lain yang belum dipahami oleh pemilik burung? Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menyimak video ini sampai selesai, karena pembahasan kali ini sangat penting, terutama bagi penghobi yang sering melakukan perubahan settingan secara terburu-buru hanya karena melihat satu gejala tertentu pada burung, padahal seringkali masalah sebenarnya bukan pada rawatan, tetapi pada cara kita membaca respon burung. Dan menariknya lagi, beberapa tahun lalu saya pernah mengalami kasus yang hampir sama. Saat itu ada seekor murai batu yang setiap hari terlihat sangat aktif berkicau, suara keluar hampir sepanjang hari. Materi lagu juga sangat banyak, mentalnya bagus, namun menjelang lomba, performanya tidak sesuai harapan. Akhirnya dilakukan berbagai perubahan settingan, ekstra puding dikurangi, durasi mandi ditambah, penjemuran disesuaikan, bahkan sempat beberapa kali mengganti pola rawatan harian. Tetapi satu hal yang menarik, burung tersebut tetap gacor, tetap aktif berbunyi, tetap membuka paruh hampir sepanjang hari. Awalnya saya juga sempat berpikir bahwa mungkin settingan yang dilakukan belum berhasil. Namun setelah diamati lebih dalam, ternyata masalahnya bukan di sana. Justru dari situlah saya mulai memahami satu hal yang sangat penting, bahwa tujuan rawatan dan hasil yang ingin dicapai harus benar-benar jelas. Karena kalau tujuan rawatan tidak jelas, maka kita akan mudah salah dalam melakukan evaluasi. Misalnya begini, ada burung yang over birahi, kemudian kita mengurangi ekstra puding. Tujuannya apa? Tujuannya bukan membuat burung berhenti bunyi, tetapi menurunkan tingkat birahi yang berlebihan. Kalau setelah IF dikurangi, ternyata burung sudah lebih tenang, tidak lagi gelisah, tidak lagi nabrak jeruji, tidak lagi terlalu agresif, maka sebenarnya tujuan rawatan sudah mulai tercapai, walaupun burung tersebut masih rajin berkicau. Nah, inilah yang sering membuat banyak penghobi salah memahami kondisi burung, karena masih banyak yang menganggap bahwa gacor identik dengan over birahi. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Seekor murai batu bisa saja sangat gacor karena memang memiliki karakter dasar yang rajin bunyi. Ada yang sejak trotol sudah cerewet, cepat merespon suara, cepat mengeluarkan materi, dan memiliki mental yang kuat. Karakter seperti ini biasanya akan tetap terlihat meskipun jumlah ekstra puding dikurangi. Bahkan pada beberapa kasus, pengurangan IF hanya sedikit mempengaruhi volume bunyi, tetapi tidak menghilangkan kebiasaan berkicaunya. Sahabat media seputar hobi, inilah mengapa saya selalu mengatakan bahwa rawatan bukan tujuan. Perawatan hanyalah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau tujuan kita ingin menurunkan birahi, maka yang harus dievaluasi adalah tingkat birahinya. Kalau tujuan kita ingin meningkatkan stamina, maka yang harus dievaluasi adalah kondisi fisiknya. Kalau tujuan kita ingin membuat burung lebih fokus saat lomba, maka yang harus dilihat adalah performanya saat kerja di lapangan. Bukan hanya sekedar melihat apakah masih gacor atau tidak. Dan dari pengalaman yang pernah saya alami, kesalahan terbesar yang sering dilakukan penghobi adalah terlalu cepat menyimpulkan. Hari ini settingan diubah, besok hasilnya belum sesuai harapan, lalu settingan diubah lagi, lusa diubah lagi. Akhirnya burung justru tidak pernah memiliki kesempatan untuk beradaptasi. Padahal tubuh burung juga membutuhkan waktu, metabolisme membutuhkan waktu, mental membutuhkan waktu, dan kebiasaan perilaku juga membutuhkan waktu untuk berubah. Karena itulah, pada video kali ini,
saya ingin membagikan pola rawatan yang pernah saya terapkan ketika menghadapi kasus murai batu yang masih sangat rajin bunyi, meskipun EF sudah dikurangi. Sekali lagi, ini bukan patokan mutlak, bukan rumus pasti, dan bukan jaminan berhasil pada semua burung, karena setiap murai batu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang lambat, ada yang sensitif terhadap perubahan rawatan, ada juga yang sangat stabil. Jadi anggaplah pembahasan ini sebagai bahan belajar bersama, bahan evaluasi dan tambahan wawasan yang bisa disesuaikan dengan karakter burung masing-masing. Nah, sebelum masuk ke pola rawatan selama 2 minggu, kita akan membahas terlebih dahulu kenapa seekor murai batu bisa tetap gacor, walaupun ekstra puding sudah dihentikan karena bagian. Inilah yang sering membuat banyak penghobi salah mengambil kesimpulan, dan percayalah, penjelasan berikutnya mungkin akan membuka cara pandang baru yang selama ini belum banyak dibahas. Jadi pastikan sahabat semua tetap menyimak sampai akhir. Karena di bagian akhir, nanti saya akan menjelaskan pola rawatan Senin sampai Minggu, selama 2 minggu penuh yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi ketika menghadapi kondisi seperti ini. Dan yang paling penting, saya akan menjelaskan indikator apa saja yang harus diamati setiap hari agar kita tidak salah membaca kondisi murai batu sendiri. Nah, sahabat media seputar hobi, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling penting. Kenapa murai batu masih tetap gacor padahal ekstra puding sudah dihentikan selama beberapa hari, bahkan sampai 1 minggu. Kalau kita memahami hal ini dengan benar, maka ke depan kita tidak akan mudah panik ketika melihat respon burung yang tidak sesuai dengan perkiraan. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa suara burung tidak hanya dipengaruhi oleh jangkrik, kroto atau ekstra puding lainnya. Banyak faktor lain yang ikut berperan, mulai dari faktor genetik, mental kebiasaan harian, kondisi fisik, kesehatan organ tubuh, sampai tingkat kenyamanan lingkungan. Saya pernah menangani seekor murai batu yang setiap hari hanya mendapatkan IF standar, tidak ada settingan berlebihan, tidak ada tambahan yang macam-macam. Tetapi burung tersebut hampir tidak pernah berhenti berkicau. Pagi bunyi, siang bunyi, sore masih bunyi. Setelah diamati selama beberapa minggu, ternyata memang karakter aslinya seperti itu. Burung tersebut memiliki mental yang sangat kuat dan tingkat percaya diri yang tinggi, sehingga tanpa dorongan IF berlebih pun dia tetap aktif mengeluarkan suara. Dari situlah saya belajar bahwa kadang-kadang yang kita lihat bukan pengaruh rawatan, melainkan karakter asli burung itu sendiri. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa burung over birahi hanya karena rajin bunyi, karena gacor dan over birahi adalah 2 hal yang berbeda. Burung yang gacor biasanya fokus berkicau, materi keluar jelas, durasi kerja panjang, dan perilakunya relatif tenang. Sedangkan burung yang over birahi biasanya menunjukkan tanda-tanda lain, sering gelisah, sulit diam ngejar lawan berlebihan, mudah terpancing, kadang malah terlalu sibuk dengan emosinya sendiri, sehingga kualitas lagunya menurun. Jadi jangan sampai salah membaca kondisi, karena salah membaca kondisi akan menghasilkan rawatan yang salah. Dan rawatan yang salah seringkali membuat performa burung justru semakin jauh dari harapan. Nah, sahabatku semua, ada satu kesalahan yang paling sering saya lihat di lapangan, yaitu terlalu fokus pada teori, tetapi lupa melihat kondisi nyata burung. Misalnya ada yang membaca bahwa ketika burung terlalu aktif, maka EF harus diturunkan, akhirnya langsung dihentikan total. Padahal belum tentu burung tersebut sedang over birahi, bisa saja memang karakternya aktif. Akibatnya stamina malah turun, kondisi tubuh melemah, dan performa justru menurun. Karena itulah, setiap perubahan rawatan harus memiliki alasan yang jelas. Jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya karena melihat settingan orang lain berhasil, karena belum tentu kondisi burung kita sama. Nah, sekarang saya akan membagikan pola rawatan yang pernah saya gunakan saat menghadapi kasus seperti ini. Sekali lagi, ini bukan patokan mutlak, ini hanya pengalaman yang pernah saya terapkan dan cukup membantu. Dalam proses evaluasi, silakan disesuaikan dengan karakter burung masing-masing. Minggu pertama hari Senin pagi, hari burung dimandikan seperti biasa. Tidak perlu berlebihan. Setelah mandi, diangin-anginkan sampai bulu rapi. Kemudian jemur sekitar 1 jam. Pagi cukup 2 ekor jangkrik, siang dan sore tidak perlu tambahan. Hari Senin fokusnya bukan membuat burung gacor, tetapi membaca respon tubuh setelah perubahan rawatan. Amati apakah burung terlihat tenang, apakah masih terlalu agresif, apakah masih sering menabrak jeruji. Catat semuanya hari Selasa.
Pola hampir sama dengan hari Senin, mandi pagi jemur secukupnya, F2 ekor pagi dan 2 ekor sore hari Selasa. Mulai perhatikan kualitas suara, jangan hanya menghitung frekuensi bunyi, tetapi lihat juga durasi dan kestabilannya. Karena burung yang sehat biasanya tidak hanya rajin bunyi, tetapi juga stabil. Hari Rabu bisa diberikan umbaran ringan apabila tersedia. Biarkan burung bergerak lebih aktif. Tujuannya membantu membakar energi berlebih dan menjaga kondisi otot. Setelah umbaran burung diistirahatkan, jangan terlalu sering dipancing bunyi. Biarkan menikmati proses adaptasi. Hari Kamis kembali ke rawatan standar. Mandi pagi jemur normal, IF tetap ringan. Pada hari ini biasanya mulai terlihat perubahan karakter. Burung yang sebelumnya terlalu emosional, seringkali mulai lebih tenang. Sementara burung yang memang bermental bagus, tetap rajin berkicau. Hari Jumat hari evaluasi, perhatikan apakah ada perubahan perilaku. Apakah lebih fokus, apakah lebih santai, apakah kualitas lagu meningkat. Jangan terpaku pada volume suara saja, karena kualitas lebih penting daripada kuantitas. Hari Sabtu jika memiliki umbaran, bisa kembali diumbar sekitar 1-2 jam. Setelah itu diistirahatkan. Berikan suasana tenang, jangan terlalu banyak melihat burung lain, jangan terlalu sering memancing emosinya. Hari Minggu, hari pengamatan penuh, tidak perlu banyak perubahan, biarkan burung menjalani aktivitas normal. Pada akhir hari, buat kesimpulan kecil, apakah tujuan rawatan mulai tercapai atau belum. Minggu kedua, biasanya pada minggu kedua, hasil evaluasi mulai terlihat lebih jelas. Hari Senin pertahankan pola yang sudah membuat burung nyaman. Jangan mengubah terlalu banyak hal sekaligus, karena konsistensi jauh lebih penting daripada sering ganti settingan. Hari Selasa mulai amati stamina. Lihat apakah burung masih aktif dari pagi sampai sore atau mulai terlihat lelah karena stamina adalah salah satu indikator keberhasilan rawatan. Hari Rabu lakukan umbaran kembali. Fokus menjaga kebugaran tubuh. Burung yang fisiknya baik biasanya lebih mudah menunjukkan performa stabil. Hari Kamis amati mental. Coba dekatkan dengan suara burung lain dari jarak aman. Perhatikan reaksinya. Burung yang mulai stabil biasanya tidak mudah panik dan tidak terlalu agresif. Hari Jumat pertahankan pola yang sudah berjalan. Jangan tergoda mencoba settingan baru hanya karena melihat burung lain tampil bagus. Dengan pola tertentu hari Sabtu hari evaluasi kedua, bandingkan kondisi minggu pertama dan minggu kedua. Apakah ada peningkatan? Apakah ada perubahan positif? Apakah tujuan awal mulai terlihat? Hari Minggu, hari kesimpulan. Dari sinilah, biasanya kita bisa menentukan langkah berikutnya. Apakah rawatan dipertahankan? Apakah perlu sedikit penyesuaian? Atau justru perlu evaluasi ulang dari awal? Sahabat media seputar hobi dari pengalaman yang pernah saya alami, masalah terbesar dalam perawatan murai batu seringkali bukan pada burungnya, tetapi pada ketidaksabaran pemiliknya. Kita ingin hasil cepat, kita ingin perubahan instan. Padahal burung membutuhkan proses, tubuh membutuhkan adaptasi, mental membutuhkan waktu, dan karakter tidak bisa berubah hanya dalam 1 atau 2 hari. Karena itulah saya selalu menyarankan, jangan terlalu cepat menyimpulkan, jangan terlalu cepat mengganti settingan, dan jangan terlalu mudah percaya bahwa satu pola rawatan pasti cocok untuk semua burung. Karena kenyataannya tidak demikian. Setiap murai batu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang cepat panas, ada yang lambat panas, ada yang mudah naik performanya, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada yang cocok dengan EF tinggi, ada yang justru lebih stabil dengan EF rendah. Semuanya berbeda, dan tugas kita sebagai perawat adalah memahami karakter tersebut. Bukan memaksa burung mengikuti keinginan kita. Semakin kita memahami karakter burung, maka semakin mudah kita menentukan langkah yang tepat. Dan semakin kecil, kemungkinan kita melakukan kesalahan dalam perawatan. Nah, sahabatku semua, jika sampai di sini kalian masih menyimak, berarti kalian adalah penghobi yang benar-benar ingin belajar memahami murai batu lebih dalam. Dan saya sangat mengapresiasi hal tersebut, karena dunia murai batu bukan hanya soal menang dan kalah, bukan hanya soal juara dan trofi, tetapi juga tentang proses belajar, proses memahami karakter, dan proses menikmati hobi dengan cara yang benar. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita semua. Semoga setelah menonton video ini, kita tidak lagi terburu-buru menyimpulkan bahwa sebuah rawatan gagal hanya karena hasilnya tidak langsung sesuai harapan. Karena yang terpenting, bukan apakah burung masih gacor atau tidak, tetapi apakah tujuan utama dari rawatan tersebut sudah tercapai. Dan ingat sekali lagi,
Apa yang saya sampaikan dalam video ini bukan patokan mutlak, bukan rumus pasti, dan bukan jaminan keberhasilan untuk semua burung. Karena setiap murai batu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadikan pembahasan ini sebagai bahan belajar bersama, bahan evaluasi dan tambahan, referensi untuk menambah pengalaman kita dalam merawat burung kesayangan. Kalau sahabat media seputar hobi pernah mengalami kasus serupa, silakan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar, karena siapa tahu pengalaman tersebut bisa membantu sahabat lain yang sedang menghadapi masalah yang sama. Jangan lupa dukung channel media seputar hobi dengan cara menekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar murai batu dan dunia kicauan, karena pada video berikutnya kita akan membahas sebuah kesalahan yang sering tidak disadari penghobi. Kesalahan yang terlihat sepele, tetapi ternyata mampu membuat performa murai batu sulit mencapai puncaknya. Meskipun rawatan harian sudah terasa benar, pembahasannya cukup mengejutkan dan mungkin selama ini jarang dibahas secara detail. Jadi pastikan sahabat, semua tidak melewatkan video berikutnya. Terima kasih sudah menemani channel media seputar hobi. Sampai akhir, mari terus belajar bersama, mari terus berbagi pengalaman. Dan mari menjadi penghobi yang semakin bijak dalam memahami karakter burung kesayangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.